Jadi lu memang nggak pernah kerja selain odong-odong? Pernah Ngapain? ngajar. Ajar apa? Guru. Iya, guru apa? Guru ini. Guru pendamping, shadow teacher. Buat anak-anak berkebutuhan. Oke, di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah. Di sekolah biasa, tapi dia menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus, tapi ada shadow teacher-nya. Iya, gue yang ngedampingin. Kalau shadow teacher itu menangani satu orang doang atau ada beberapa? Megang 2 murid gue waktu itu. Di kelas yang sama? Di kelas yang sama. Itu ngapain tuh shadow teacher itu? Kerja gue tuh di situ bikin soal gimana caranya yang dia ngerti aja. Kan pelajarannya juga waktu itu SMA gue megangnya. Oke. Anak SMA. Anak Jadi SMA. Kalau ada pelajaran matematika, di SMA tuh misal udah mulai masuk yang susah-susah tuh, Cing. Tugas gue adalah gue modifikasi soalnya. Supaya bisa dimengerti? Bisa dimengerti dia. Udah nih? Oke, sekarang kita wawancara sama Ratanca. Juara 3, Suci 12. Anjay. Lo nyangka gak sih Ratanca? Nyangka. Anjing. Nyangka, Cing. Hah? Nyangka dong. Dari awal lo udah punya optimis gitu lo bisa sampai ke final. Optimis. Apa penyebabnya lo bisa optimis? Karena dari Bekasi sih. Jadi buat apa kompetisi tapi kalau nggak juara nggak final. Oke. Gue tanemin itu, Cing. Emang di komunitas begitu tuh? Iya. Harus kalau udah masuk ya juara lah, tanggung. Bekasi pernah paling jauh sampai di Suci ya? Di Suci. Oh, saya paling jauh. Anjing. Iya, sebelumnya. Om Bin sih sebenarnya. Bintang BT. Dia sampai? Dia juara 3. Juara 3. Nah, cuma waktu itu di seasonnya dia juara 3 tuh belum final. Oh, nggak ada finalnya berdua. Semifinal ya, finalnya 2. Oh, peringkat 3 mah sama lah, cuman bukan di grand final. Tapi nggak tampil di final. Nggak di Sarbini. Nggak di Sarbini. Jadi lo adalah komik Bekasi pertama yang tampil di Sarbini. Bisa dibilang begitu. Hebat ya. Iya, lumayan lah. Lo udah stand up berapa lama sih, Anca? 2019, Cing. 6 tahunan lah. 6 tahunan. Awal-awalnya gimana? Ya open mic aja udah. Enggak, maksudnya bisa lo bersentuhan sama si stand up ini? Sama stand up karena gua udah nonton lama, Cing, sebenarnya. Oke. Dari zaman gua kelas 1 SMA tuh. 2016 nonton di Indosiar dulu. Tahunnya tuh Suca dulu tahunnya. Ngikutin. Kebetulan waktu itu di Suca 2 ada Bang Wawan. Dari Bekasi, jadi ada nih komunitasnya mungkin. Makanya masuk. Langsung ke situ? Langsung SMA nih? Lulus sekolah, pokoknya 2019 langsung aku gabung stand up. Emang lu punya ketertarikan, emang ngocol di pergaulan? Enggak juga sih. Nah terus kok bisa? Mikirnya, ini jalannya kayaknya ini nih. Bisa cepet berhasil gua kalau di sini. Gitu, karena kan kalau keluarga lulus sekolah kerja di PT gitu-gitu. Jadi gua milih stand up biar beda aja. Emang seneng aja, Cing. Cuma di sekolah nggak yang gimana-gimana gua orang. Nggak nongkrong? Nongkrong. Tapi kan ada memang yang orang dari tongkrongan udah ketahuan dia suka ngebadut, suka ngelucu gitu. Nah lo nggak? Atau gimana? Bisa dibilang begitu. Suka ngelucu juga gitu? Iya. Berawal dari situ, tertarik, udah stand up. Karena dulu di sekolah ada lomba stand up, Cing, setiap tahun. Lo ikut? Ikut. Menang? Selalu juara 2. Alhamdulillah. Makanya, kayaknya ada bakat nih gue gitu. Ada bakat nih gue di stand up, langsung masuk. Masuk ke Bekasi udah? Bekasi kan terkenal ngomong jorok. Iya emang, bukan ngomong jorok, ngomong nggak sekolah. Iya. Apapun itu aneh aja. Itu kan yang bikin, kalau menurut gue yang bikin begitu masuk ke yang lebih umum, agak kesulitan anak-anak Bekasi nih, karena udah terbiasa dengan punchline jorok, punchline kasar, yang gitu-gitu. Nah itu lo gimana cara mengemasnya? Karena
Kalau gue ya, Cing, Iya. sebelum masuk Suci pun senior tuh udah mulai nekenin nih. Ayo dong materinya yang clean. Iya. Karena sayang, sebenarnya di Bekasi banyak banget Cing yang lucu-lucu. Iya. Kan gue pernah tuh Bekasi kaya sekali. Ngejuri kan? Iya. Itu saya. Lo ada? Ngejuriin saya, Cing. Lupa ya? Lo yang itu? Ya. Saya yang juara 1, Cing. Lo? Bukan yang jual itu yang Yang Pak Citra kan? kerja di Alfamart. Itu Toce. Juara 4 dia. Oh itu. Saya yang juara 1, Cing. Kok bisa lupa ya ada Pocitra, gue ingetnya Ya. Pocitra. Iya. Lo juara 1. Juara 1. Lo udah clean juga waktu saat itu? Belum. Belum juga. Belum. Tapi udah dikasih tahu nih begitu masuk Suci. Iya, diwanti-wanti kata-katanya. Nah, Nah, sebelum masuk Suci juga kan kita anak-anak komunitas Bekasi tuh ada kompetisi, Cing. oke. Di TV Moji waktu itu. Oke. Liga komunitas. Ah, Jadi ngelatih biar clean-nya dari situ dulu nih. Jadi ketika nanti audisi Suci udah siap. oke. Jadi udah Tuh. lo emang sebelumnya udah pernah tampil di TV, udah tahu gimana cara bikin materi yang clean. Udah tahu. Moji berapa lama sih? Berapa waktu itu ya? Sebulan, 2 bulan. 2 bulan sampai final. Tapi setiap minggu juga tampil. Setiap minggu sama kayak Suci. Oh, jadi tekanan hampir-hampir sama lah ya. Hampir sama. Ada karantina juga? Enggak waktu itu. Karena kan ini komunitas. Itu komunitas lawan komunitas Iya, gitu. komunitas lawan komunitas. Nah, Bekasi siapa aja waktu itu? Saya, Toce, Aliman Aki, Ikal. Aki, Ya. ah, Ikal sama satu lagi Teguh. Teguh Fahri. Bukan. Bukan. Ada anak pesantren. Teguh. Udah bisa clean tuh di situ. Udah. Akhirnya udah terlatih, Suci dari- ikut. Betul. Begitu masuk Suci memang udah Siap industri. anjir. Udah siap industri. Iya. Jadi lu memang nggak pernah kerja selain odong-odong? Pernah Ngapain? ngajar. Ngajar apa? Guru. Iya, guru apa? Guru ini. Guru pendamping, shadow teacher. Buat Shadow- anak-anak berkebutuhan. Oke, di Setahun. sebuah sekolah. Di sebuah sekolah. Di sekolah biasa, tapi dia menerima anak-anak yang Anak-anak berkebutuhan khusus, berkebutuhan. tapi ada shadow teacher-nya. Iya, gue yang ngedampingin. Lo kok bisa jadi shadow teacher? Temen ngajak. Waktu itu kan lagi ini. Ada lowongan di situ. Guanya juga lagi mentok tuh, Cing. Capek banget ini duit dikit mulu narik. Mikir dari itu. Mau dong, gue bisa ngajar segala macam nanti gue usahain. Masuk. Setahun nih. Setahun. Kalau shadow teacher itu menangani satu orang doang atau ada beberapa? Megang 2 murid gue waktu itu. Di kelas yang sama? Di kelas yang sama. Itu sekolah bagus dong itu berarti. Sekolah bagus. Karena sekolah apa sebutannya? Sekolah inklusif. Inklusif, bener. Iya. Inklusif. Jadi orang yang berkebutuhan khusus bareng sama yang biasa. Biasa, ya. Tapi yang berkebutuhan khusus dikasih shadow teacher. Ya. Itu ngapain tuh shadow teacher itu? Nemenin belajar. Kan ada gurunya di depan. Nah, gue di ininya dia duduk di sebelahnya kayak ngajarin, oh ini maksudnya gini. Pun kalau emang biasanya kan ada tugas ya. Kerja gue tuh di situ bikin soal gimana caranya yang dia ngerti aja. Kan pelajarannya juga waktu itu SMA gue megangnya. Oke. Anak SMA. Anak Jadi SMA. Kalau ada pelajaran matematika di SMA tuh misal udah mulai masuk yang susah-susah tuh, Cing. Tugas gue adalah gue modifikasi soalnya. Supaya bisa dimengerti. Bisa dimengerti dia. Berarti lo harus tahu juga dong soal matematika itu. Iya, belajar, Cing. Jadi belajar lagi. Belajar lagi. Supaya bisa menerjemahkan apa pertanyaan dari si guru disesuaikan dengan kemampuan Iya. si murid yang lo tanganin ini. Waktu itu kebutuhan khususnya apa dia? Apa waktu itu, Bang? ASD ya? Apa sulit konsentrasi? Dia 2, Cing. Ada yang ASD itu yang autis spektrum disorder, satu lagi dia slow learner itu yang disabilitas intelektual yang IQ-nya di bawah. Nah, Slow learner jatuhnya. Kok lo tahu? Dia gurunya? Diajak dia.
Lo juga shadow teacher? Iya, masih dia tapi. Lo masih? Masih. Sekolah internasional ya? Iya, Mm. kurikulum internasional. In English dong Iya, ininya. Gimana, Cing? Bilingual. bilingual. Lo masih? Masih, Cing. Masih. Lo udah juara 3 sih ya? Lo udah keluarnya kapan? Keluar dari jadi shadow teacher ini? Setahun doang kok, dari 2024 ya? 2024. 2024 sampai 2025. 25 Ah. setahun. Kenapa? Kelar itu kenapa? Ini pusing juga, Cing. Kayaknya juga kayaknya nggak mampu deh. Ah. Nggak enak, takutnya orang udah bayar apa? Mahal-mahal kan? Ah. Takutnya anaknya nggak berkembang atau apa. Jadi gua takut ini aja. Ngecewain gitu. Ngecewain aja gitu. Ah. Padahal mah sebenarnya bisa juga gua ngikutinnya. Ah. Cuma muncul rasa nggak deh, gue takut gimana bayar udah mahal kan. Tapi ininya perkembangan muridnya yang lo tanganin nih Oke kok, secara nilai, secara apa gitu. bagus lumayan. Cuman lo nggak serak aja gitu. Iya. Oh. Waktu itu kan mau ini juga Suci 11. Oh. Suci. Lo ikut? Lo sampai apa? Dikat Dekat siapa? di ini, Mas Sidik. Suci 11 audisi. Di Jakarta. Jakarta. Lo di yang 12 di mana? 12 online. Oh, lo online. Online. Oh, jadi udah tahu duluan lah. Ketemu Bang Gilbas. Bang Gilbas kebetulan juri gua di Moji. Oke. Jadi inilah. Udah kenal lah seenggaknya. Enak. Oh, iya. Jadi selain odong-odong lo juga pernah jadi shadow teacher. Shadow Untung teacher. lo nggak ceritain. Kenapa Bang Cing? Kalau diceritain, omongan bahasa Inggris lo jadi nggak lucu. Ya emang saya sekolah sebenarnya. Iya. Saya ngerti. Iya. Saya ngerti. Iya, untung lo nggak jelasin. Iya sih. Iya. Jadi orang taunya odong-odong aja. Kalau lo jelasin, biasa dia ngomong kayak gitu ya. Odong-odong, memang turunan dari kakek. Iya, punya. Sejak kapan lo odong-odong? Dari itu lulus sekolah. Dari SMA? Iya. Kan ini punya kan nyari-nyari duit aja kalau sore buat jajan. Habis itu kan lulus kuliah juga. Kuliah juga? Kuliah. Kelar gak kuliahnya lo? Nggak kelar. Oh. Cuti. Sampai sekarang nih? Iya. Hitungannya masih cuti? Masih harusnya sih. Udah 3 tahun. Cuti 3 tahun kelamaan sih. 3 tahun tuh masih dihitung apa enggak? Apa ngambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Anjay. Jadi itu nggak kelar juga? Masalah biaya? Atau kayak enakan kerja? Itu Cing. Kerja Cing. Kecapean sih, Iya. bukan keenakan ya? Keenakan kecapean kerja. Aduh, kena lagi aja. Jadi lo keterusin, memang itu? Ada stand up juga kan. Udah mulai, duitnya ada nih. Sejak kapan sih stand up bisa menghasilkan uang buat lo? 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Setelah, berarti sekitar mulai stand up 3 tahun udah bisa dapet duit? Iya. Lomba-lomba, Oke. job, gitu-gitu. Udah ya, jadi lo memutuskan untuk stand up aja? Mm-mm. Sekarang juga udah dengan titel juara 3 Suci, lo yakin nih menghadapi persaingan sebegitu banyaknya Ini? komik? Yakin apa enggak? Tolong, Cing. Itu tetap minta tolong sih. Yakin, cuma tolong. Iya. Setelah dari Suci ini udah ada job belum? Udah, alhamdulillah, Cing. Off air? Offer ada, alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Iya. Udah kasih tahu bahwa lo juara. Ini kan belum tayang nih kita. Udah lo kasih tahu bahwa lo juara 3? Kasih tahu. Anjay. Ya gimana, Cing? Di luar juga Udah pada tahu? udah pada tahu komunitas. Gua kan pengennya biar rahasia aja kan. Datang ke open mic. MC-nya Hakim ini nih juara 3 Suci. Langsung kayak begitu-gitu. Penonton kan ada penonton umum. Jadi mikirnya ya juara 3 dia. Jadi pas gua open mic biasa aja. Jadi pasti jelek di final. Mikirnya gitu. Tapi final emang cukup acara komedi yang menegangkan. Iya sih. Itu menegangkan. Kita nonton pesertanya ketawa, tapi nunggu pengumuman itu bukan cukup menegangkan, sangat menegangkan. Susah ya, Cing. Iya. Kalau feeling lo pada saat lagi final itu, feeling lo ada di posisi berapa lo? Feeling ya? Iya. Aduh.
di antara 2 atau 1. 2 atau 1? 2 lah. 2 atau Feeling. feeling. Ternyata 3. Ternyata 3. Ya, dari kan 3 kali penampilan. 1, 2, 3. Menurut lo yang bikin lo jeblok ada di penampilan berapa? 2 jelas. Roasting. Iya. Lo juga ngerasa ternyata. Rasa. Apa sih yang menyebabkan lo jatuh di roasting? Ada yang kelewat beatnya. Dan waktunya juga kan yang tampil pertama sama yang kedua tuh terlalu ini tuh jedanya. Karena yang tampil pertama gue naik kedua ya. Pas sesi roasting pertama, jadi mepet nih ngapal dulu. Jeda waktunya juga seminggu kan dari kelar semi ke finalnya. Di situ. Roasting itu memang paling lemah lo ngerasanya? Iya. Maksudnya secara persiapan juga memang lo ngerasa itu yang paling lemah? Iya. Oh, iya. Kalau menurut, karena udah tayang juga ya. Kalau menurut gue sebagai juri, lo tuh nggak pantas ngerosting. Diamini juga sama Radit. Personal lo yang lo buat, sehingga begitu lo merosting dengan nada bitter, nggak pantas. Mungkin kalau nada lo nggak bitter, itu mungkin lebih bisa masuk kali. Terlalu tajam berarti. Terlalu tajam. Nah panjang. ini doang aja, tebel emosinya aja. Mungkin materinya ya lucu-lucu aja sih gitu. Cuman karena personal lo selama di Suci ini tukang odong-odong, lugu, gitu lo nyerang orang tuh kayak nggak pantas gitu jadinya. Iya sih saya sadar. Orang apa? Nggak elok. Iya. Mungkin ya itu akhirnya terjebak sama persona mungkin. Oke. Ya mungkin bisa kesana-sana ya lo. Nggak apa-apa Cing, saya juga. Nggak apa-apa. Udah ikhlas. Udah ikhlas? Nggak apa-apa. Nggak, maksudnya untuk kesananya nih, orang dapat lucunya lo kalau personal lo seperti ini gitu. Kalau lo keluar dari personal lo jadi, kok gini ya aneh gitu. Jadi agak kurang jadinya gitu. Cuman masalah cara nyampein doang, bukan si materinya yang jelek. Oke. Tapi emang sebenarnya kalau di roasting, gue masih rada ini Cing. Nahan juga takut orang sakit. Gue masih mikir sakit hati takutnya. Makanya selalu kadang kurang kan kalau gue roasting. Yang di awal tuh yang Cing Abdel bilang Joko Anwar ya. Ini tuh di permukaan aja, nggak setajam yang lain ya. Emang gue tuh takut orangnya sakit hati nih kalau gue ini. Gak enakan Cing. Iya. Tapi sama anak-anak itu lo berani. Sama mereka. Malah jadi lebih. Karena kenal. Karena udah 2 bulan kompetisi kan, saya tahu dia gimana, saya tahu Mukmin gimana. Begitu. Oh, iya. Ya, beda-beda orang sih ya. Ada yang seneng ngerosting, keluarin apa yang dia rasain tanpa punya pikiran nanti dia marah atau enggak gitu. Kalau lo masih ada? Masih iya, takut sakit hati. Takut sakit hati, iya. Keluarga lo gimana Tanca ngeliat lo juara 3 nih? Nggak jadi pulang kampung. Maksudnya? Karena, ini dari awal Cing, udah tahu hadiahnya mobil kan. Ini nih, kalau bisa ayo menangin nih nanti kita sekeluarga pulang kampung katanya. Gitu. Mau pakai mobil? Mau pakai mobil niatnya. Emang keluarga lo ada berapa? 4 orang. Oh, desek-desekan dong dia RIV. Iya sih nggak muat. Iya nggak muat juga ya. Jadi pas tahu, oh mobilnya 2 pintu dong, ya udah deh nggak apa-apa nggak juara 1 gitu. Iya, pada senang. Happy kok. Ininya responnya tuh gimana? Ada yang biasa aja atau keluarga lo tuh ngeluarin rasa bangga atau gimana? Bangga Cing. Siapa yang ngomong pertama kali bangga sama lo? Bapak saya. Oke. Bapak tiri, bapak sambung. Lo ada 2 bapak lo? Bapak pertama udah nggak ada, meninggal. Oke. Nikah lagi, bapak sambung itu. Sampai dikirim ke grup RT. Baru banget pulang final. Si Anca juara 3 ini. Baru banget ini. Langsung di spoiler. Spoiler bapak lo. Bener-bener. Udah kan udah dibilangin ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Masalahnya Cing, kalau semuanya tahu tuh, sayanya juga belum gimana-gimana di lingkungan Cing.
nggak kelihatan aura artisnya juga. Jadi lewat tegur, Ca di sini, iya nih nggak kemana-mana, jadi nggak enak. Jadi udah rame dong Bekasi nih. Udah. Di lingkungan RT tuh udah rame. Udah tahu hadiahnya juga. Udah tahu. Anjay, wis jigo nih. 25 juta nih. Ish. Langsung beban itu. Iya, artis sudah lihat. Iya udah. Waktu tayang aja deh setiap minggu sekali di tempat lo rame juga tuh. Rame. Pokoknya Cing setiap Suci tayang di YouTube atau TV, itu linknya dikirim ke grup RT Cing. Sama bokap saya. Itu bangga berarti dia. Iya segitunya. Tapi jangan spoiler juara 3 juga ya harusnya ya. Nah itu. Dia nggak ngerti kali spoiler. Ngerti. Saking bangganya sebagai seorang bapak. Mungkin ya. Iya. Coba mah. jadi sakit hati doang. Nyokap gimana? Nyokap senang. Senang deh. Senang. Tapi udah ini nanyain duitnya udah turun apa belum? Ibu-ibu. Iyalah biasa. Gua aja nanya udah cair atau belum ya. Rencananya berapa lama tuh cair katanya? Nggak tahu. Kalau uang tapping biasanya cairnya? Cepet Cing. Oh, itu sehari cepat. habis ini. Sehari habis show. Sehari habis show. Langsung. Ya. Kompas mah keren. Cepet. Ini mah paling lama sebulan lah. Kayaknya. Iya. 25 juta. Itu nilai yang paling tinggi yang lo dapat dari stand up? Iya, baru ini. 25 juta ini? 25. Di luar motor berapa tuh harganya? 13 juta lah kayaknya. Gila, 38 juta. 38. Anjir. Berapa lama genjot itu? Sampai umur 56. Sampai saya bikin spesial kayak Cing. Iya. Tapi lo masih narik? Udah kapan sih terakhir narik odong-odong? Udah lama Cing, setahun lalu kayaknya lebih. Karena jarang-jarang tuh udah mulai. Tapi tetap kalau kosong banget mah Cing, sore keluar. Keluar jalan? Iya. Itu kemana lo? Dekat-dekat rumah aja. Kan sekarang udah ada yang motor ya? Untuk jalannya pakai motor. Iya. Genjotnya dia tetap genjot? Atau udah pakai mesin juga? Udah pakai motor, jadi muter kayak kereta-keretaan. Nah lo yang? Gue yang genjot. Oh. Masih genjot. Capek ya? Capek banget Cing. Berat itu kalau penuh ya? Berat buat jalaninnya. Kalau yang genjotnya mah enteng. Oh ya kalau lagi ada orangnya enteng? Ada orang enteng. Yang berat tuh jalaninnya. Yang pas jalannya? Ya, kalau gue mau pindah tempat, itu berat tuh. Berat kayuhannya sama berat ketemu orang. Iya. Tapi kan udah tahu orang ininya. Maksudnya lo masih ada rasa malu tuh waktu lo jadi... Ya malu lah Cing. Jadi kalau kodok-kodok tuh masih ada rasa malunya? Malu Cing. Orang di lingkungan dekat rumah, tetangga, temen semua pada ngeliat. Tapi kan waktu itu kuliah. Oke. Gue mikirnya, wih ini gue nyari ini doang sampingan gue kuliah. Masih gitu, cuma kok masih 3 tahun gitu-gitu. kayak nggak sampingan. Gitu. Kuliahnya yang sampingan ya. Iya. Malu juga. Iya. Lo rencananya apa sih Tanca sehabis ini nih? Sehabis si Suci ini? Apa ya lo? Udah ada belum rencana? Planning. Mau ini Cing, gedein akun Instagram dulu, konten. Belajar pengen ini acting juga belajar. Oke. Aktor mau ke film. Udah ditawarin belum sama Kompas? Ada omongan katanya mau ada series sih. Oh, ada series? Iya. Buat anak-anak Suci 12. Oke, untuk yang finalis yang 3 orang ini dapat acara juga nggak di YouTube kan biasa ada tuh yang tongkrongan itu. Ada? Tongkrongan ada. Dari sebelum final sampai final ada syuting tongkrongan Suci terus. 3 kali udah. Udah 3 kali? Iya. Sebagai tamu tapi? Tamu. Konten lain belum ada? Belum. Bulan Juli ada lagi. Tour. Anjay. Kita Suci. Tour ke Jogja, Surabaya. Siapa aja ininya? Bertiga doang atau ada beberapa? Kayaknya... si 11 besar ini? Nggak tahu Cing. Kayaknya mah 5 orang lebih lah.
Mungkin ya. Ah, Kata Mas Parnonya sih. bulan Juli udah mulai tur nih. Juli tur. Anjay. Jalan-jalan, Cing. Lo paling jauh kemana? Yang udah pernah lo karena gara-gara stand up? Jambore, Jogja. Ke Jogja? Jogja. Sama kemarin ke Malang. Sama Surabaya. Setelah Open- Suci? Oh, sebelum Suci. Oh, sebelum Suci? Opener Regi How. Oh, benar Egi. Benar. Ah, Alhamdulillah. sekarang solo sendiri nih. Iya. Sekarang orang datang karena saya. Anjay. Gokil. Hebat. Bisa berubah ya hidup orang tuh gara-gara stand up ya? Bisa, Cing, kalau di iniin sih, diseriusin. Iya, iya, iya. Kan juga banyak ya sekarang udah rame lagi nih stand up. Sun juga rame, terus kompetisi internal juga banyak. Menurut lo nih, sebagai orang yang memang dari nol ikut di komunitas, apa sih caranya supaya bisa naik ke level nasional kayak lo? Open mic sih yang jelas. Lo seberapa rutin ikut open mic? Oh, kalau dari awal masuk mah, gua tuh open mic seminggu tuh ada 6 kali 5 kali, Cing. Keliling. Biasanya Senin kan di Jakpus, Selasa di mana, Rebo Bekasi, Kamis, Jumat ke Jakbar. Gitu-gitu terus seminggu. Materinya ganti-ganti ya. Minggu depannya ganti lagi, gitu-gitu. Satu materi lo coba seminggu, Seminggu ya. minggu depannya lo ganti. Minggu depan ganti lagi. Kayak gitu. Rutin itu lo lakukan sejak? Dari 4 bulan habis gabung lah. Karena ada temen juga waktu itu yang ngajak keliling, jadi oh bisa nih. Belajarnya dari situ. Jadi memang lo udah rutin menjalani open mic. Rutin. Tahu jadinya apa ya, feeling lo udah tahu nih Feeling. jokes mana yang akan jalan gitu ya. Sama ngebangun mental juga. Kan penontonnya beda-beda, komiknya beda-beda di situ, Cing. Kalau cara bikin materi itu belajarnya dari mana? Masih ada nggak sih sharing-sharing gitu? Di Bekasi mah jarang, Cing, kita nongkrong. Nah, lo tahu gimana cara bikin materi yang benar itu gimana caranya? Waktu itu gue kerja di Stand Up Indo pernah. Di Stand Up Indo? Kantor Stand Up Indo Waktu yang di Kemanggisan. Kemanggisan? Pernah. Terus dapat apa di situ? Kan waktu itu lagi kompetisi Suci 10. Oke. Lagi jalan Mas Yono waktu itu. Dia kalau kombut kan kadang ke kantor ya. Atau siapapun itu yang mau nulis materi, kadang ada yang ke kantor stand up kan. Ya saya di situ aja, Cing, bikinin kopi, nimbrung. Oh kayak gini, bikin materi, oh kayak gini, gitu. Tahu nulisnya tuh dari situ. Jadi nggak ada yang ngajarin mentor secara khusus untuk nih bikin materi kayak gini? Enggak ada. Saya dari denger orang kalau bikin. Terus lo praktekin waktu Sendiri. lo menulis? Iya gitu. Oh, emang udah nggak ada yang sharing-sharing gini cara gimana nulis ini udah nggak ada tuh ya? Lo nggak dapet lagi di komunitas? Kayak dulu kan sering tuh ada open mic hari ini, sharing hari berikutnya gitu. Udah nggak ada lagi sekarang? Nggak ada, Cing, Bekasi. Oh. Kita dapat materi itu dari nongkrong. Oke. Kayak diceng-cengin. Oh iya nih bisa nih, bagus nih. Nulis-nulisnya dari situ. Tapi kan harus ada dasarnya ya supaya benar. nulisnya itu harus sesuai dengan format stand up. Benar, Cing. Oh itu mungkin ya orang yang di tongkrongannya lucu begitu dibawain karena berantakan cara nulisnya akhirnya nggak dapet. Nah itu kalau mau ya lo belajar sendiri gitu. Belajar sendiri kita. Anak-anak Bekasi itu belajarnya itu dari keliling. Nulis-nulisnya kayak gitu. Kalau di komunitas sendiri mah ada. Mungkin kalau mau kompetisi internal baru tuh kita kombutin. Belajarnya dari situ. Ini kayak main mapping gitu-gitu, tahu? Nggak ada? Ada. 2 tahun belakangan ini dipanggil sih. Manggil biasanya. Semenjak Bang Deki kan Suci tuh. Iya, Jadi zaman. kayak ada relasi buat manggil-manggil teman. Untuk ngajarin itu? Iya, semenjak Bang Deki Suci 11, setiap ada kompetisi internal, Bang Deki manggil komik senior buat ngajarin anak-anak yang mau BKSC kompetisi. Oh, Deki gitu ya? Iya, peduli dia. Peduli banget. Deki itu ya?
Lagu-laguan. Oh senior dateng, ini anak-anak baru, sejam 2 jam pulang. Itu tadi ngapain ya? Ngomongin apa ya? Tetap kosong. Anak Bekasi tetap kosong. Tapi ada ilmu yang dibagi ya. Ada. Memang karena memang ini ada teorinya sebenarnya, jadi teorinya juga sebenarnya harus tahu ya. Iya. Supaya nulis tuh lebih enak, materi itu lebih simpel, lebih cepat dapat gernya, kata-kata mana yang harus dibuang, kata-kata mana yang harus dimasukin, Biar efektif gitu. biar efektif. Nah itu Deki tuh yang mengusahakan supaya anak Bekasi ngerti. Iya, Bang Deki. Kalian ngelihatnya dia nggak dewasa, Iya, kekanak-kanakan, ini dia, usaha dia semua. usaha dia ya. Iya. Padahal waktu kemarin Deki tuh ngelawak ya di ulang tahun Paski. Deki Bu Rakib. Selesai, gua gak berani nonton, tancak. Gue bilang dia pasti ngebom nih anak-anaknya. Pas dia naik, gue pergi aja, minggir ke ruangan mana. Begitu kelar, dia datang ke ruangan itu. Set, kayak dia ketawa, cancing kan. Udah pakai daster, udah pasti bersemburan. Hakim mana Hakim? Hakim langsung ke mobil. Iya. Kagak berani sama orang. Iya. Bang Hakim kalau kayak gitu-gitu ini. Kalau kayak gitu-gitu dia ini langsung minder Cing pasti, langsung cabut. Hakim? Iya. Apal banget saya sama Abang itu. Pre-show kemarin saya sama dia. Iya. Audisinya bareng. Duh, free Itu show gimana juga. dia? Kenapa nggak ini Cing? Karena nggak ada tulisannya ya mungkin ya? Kalau kata gue sih, karena jurinya di samping. Jadi nggak ngeliat mimik muka dia gitu. Kan si orang-orang ketawa tuh. Si yang nonton ketawa semua kan. sih. Nah kita yang dari samping, ya ketawa kenapa ya? Nggak kelihatan gitu ini mukanya gitu. Sayang sih. Kalau gue sih ketawa ya, karena gue udah pernah ngelihat dia model stand up kayak begitu. Jadi gue ketawa kan emang ngehe dia, gerakannya ngehe. Muka aja juga mimik, ekspresinya ngehe gitu. Sayang mungkin itu nggak ke capture sama si juri yang di samping. Jadi nggak tahu kode-kode dia mau ngoper, gitu-gitu kan. Kan pakai bahasa gitu-gitu kan. Mr. Bean. Iya. Mr. Bean. Ya, mungkin itunya nggak kelihatan mungkin. Jadi kayak apaan sih ini orang? Padahal lucu banget kalau main layangan juga persis. Main biliar juga persis. Gitu. Nah gue mikirnya di Suci 12 gue bakal bareng dia Cing. Karena yang pre-show bareng kan naik motor. Cantar karantina sama gue aja. Lagu-lagu aja. Udah begitu. Bulan depan kita udah naik kita derajat kita udah nggak di sini lagi. Balikan keadaan. Balikan keadaan. Bener-bener lo balik lo. Balik ke Bekasi. Keadaannya tetap gitu ya. Selesai pre-show di ruang make up. Ntar lu Cak, keluarnya masih ada anak-anak. Ya ayo bang, gue temenin. Gak apa-apa. Gue berusaha namengin. Udah jangan kayak gitu sama Bang Hakim, cuma boleh juga. Iya. Gak apa-apa kalau dicengin. Lucu juga ya Hakim ya, lagu-lagu ada. Iya. Apa? Dia bikin yang series jadi Bang apa? Baron. Baron ya? Iya. Dia Baron yang di perbatasan. Lagu-lagu aneh. Kalau gue ketawa aja nih mau kayak gimana juga. Mau acting-acting. Mana yang sekarang lagi bikin yang obor-oboran. Setiap ngebrak meja ngambil apa kayak gitu nih. Iya. Ngambil lucu tuh anaknya. Ada-ada aja. Semalam ditelepon. Sama dia. Ditelepon. Halo, di mana kawan? Kata dia. Gue jawab, belum Bang Kim, belum turun hadiahnya. Enggak, gue mau nanya kabar lu aja, sehat Bang, cuma belum cair nanti ya. Gue bilang. Udah kena aja gue. Hakim lagi ya. Kocak. Gue buka di sini lo Bang Hakim. Iya. Jadi lo pengen konten nih habis ini? Pengen konten. Kalau untuk ngembangin stand up-nya gimana? Lo bikin spesial sendiri gak? Pengen, Cing. Kapan udah ada rencananya? Kalau si Eja kayaknya udah ada tuh rencananya. Oh ya, mungkin mini show gitu. Mini show gitulah. Special open mic mungkin yang 30 menit atau 40. Di tahun ini sih mungkin. Di tahun ini? Tahun ini.
ya hype-nya lagi dapat, nama lo juga masih kenal, jangan sampai apa namanya kegulung sama hilang penonton. ya. Kalau konten lo bikin apa sih, Ranca? Apa aja sekarang? Masih belum tahu tapi konsepnya cuma belajar kontennya dulu, konsistennya. Sketsa-sketsaan? Pengen nyoba-nyoba dulu lah Cing semuanya. Semuanya dicoba dulu ya. Iya. Iya. Karena sayang udah di kompetisi keluar nggak jadi apa-apa. Anjay. Iya, ternyata lo cukup lama juga ada di dunia stand up ya. Lumayan. Dan udah ngerasain ngelayanin abang-abangan. Mainin abang-abangan. Tapi ada ilmu yang diambil di situ. Ada. Dengerin Yono bikin, lo catat sendiri. Karena segen Cing mau nanya. Waktu itu kan posisinya saya masih baru 2 tahun 3 tahun lah stand up. Yang lain udah lama dan urgensinya datang kan Kombut buat spesial, buat Suci, jadi saya nggak enak nanya-nanya. Denger aja pokoknya. Emang kalau nanya diladenin nggak sih? Misalnya ada kita nanya sama seniornya harusnya gimana sih gitu. Sebenarnya diladenin Cing. Cuman sungkan aja. Sungkan, guanya terlalu sungkan. Ya jadi yang bisa lo lakukan ya lo analisa sendiri aja. Analisa sendiri. Pendengar yang baik aja. Kalau di komunitas lo ini juga aktif juga sebagai pengurus gitu nggak? Aktif lumayan. Cuma nggak yang ngurus komunitas, gue lebih ke biasanya bantuin anak-anak nulis aja Kombut. Masih ada sekarang? Open mic rutin di Bekasi? Masih. Udah pindah tapi nggak di Terikuk? Udah pindah di Dusty. Dusty itu daerah mana? Kayon. Lurus lagi dari Trikuk. Oh, tetap di situ? Tetap di situ. Tetap ada open mic setiap hari? Kamis. Setiap hari Kamis? Hari Kamis, malam Jumat. Tapi sangar sih Bekasi, orang kalau ini di cenginnya mulutnya nggak ada ininya, nggak ada remnya. Kagak juga, Cing. Itu yang bikin itu semua Bang Hakim. Kalau Hakim nggak ada aman ya? Aman harusnya. Karena kan yang heckling dia. Sama Bang Belo sih kadang. Dua orang, cuma yang bisa Bang Belo masih bisa ngerem heckling orang. Ayo masuk aja dulu Mas. Ayo, Bang. Ya, silakan Mas. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Iya. Aman. Iya. Cakep. Itu bisa nggak kelihatan orang masuk ya? Iya. Jadi Hakim sama Belo yang ini. Iya. Heckling. Menurut lo ada gunanya nggak menghadapi heckling? Ada. Kalau buat apa? Menghadapi heckling maksudnya kayak Kalau kita lagi open mic, terus ada yang heckling. Itu berguna nggak dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai stand up nantinya? Atau justru malah itu bikin kita mental? sih. Tapi kan tujuan mereka heckling karena udah kurang banget nih komik. Oke. Jadi penonton udah ngantuk turun. Nah tapi kalau positifnya kalau kita ngadepin heckling, kalau amit-amit di panggung kita lagi ada ngejob atau apa, ada yang nge-heckling, kita bisa nge-handle. Cara respon cepatnya gimana? Respon cepatnya gimana? Kayak gitu. Tapi emang yang di-heckling udah kurang banget? Udah pasti kurang. Udah kurang banget itu. Makanya di-heckling. Supaya juga nggak awkward banget itu suasana. Iya. Suasana open mic ya? Suasananya. Karena emang kalau kita nonton orang stand up nggak lucu, kita aja bingung sendiri ya. Kita malu sendiri ya. Bingung. Mau ketawa kita doang. Iya. Kenapa ya? Agak-agak aneh ya ini ya. Kita, ya kok udah kayak gitu ya. Udah gitu sekarang makin parah, Cing. Si Egi tuh yang mulai. Jadi kalau misal ngelihat kan ada kertas open mic ya. Ini namanya misal anak-anak baru banyak nih. Ini dia selanjutnya komik yang bakalan bikin kita ngantuk. Langsung naik koran ke heckling turun lagi. Jadi makin serem aja ini. Mental. Tapi emang kalau lo berani open mic di Bekasi ya udah mental lo harus. Mental udah pasti bagus. Mental harusnya sih udah bagus ya. Harusnya udah bagus. Karena lo udah menghadapi berbagai macam celaan, gangguan segala macam. Kalau lo masih bisa bertahan udah bisa lah. Bertahan sih bisa, cuman lucu memang harus tetap diusahakan. Lucu diusahain. Cuma mental udah pasti bagus. Mental udah pasti bagus. Kalau untuk
lucu menurut lo? Orang tuh harus berapa kali open mic baru tahu cara dapat lucu nih kayak gimana untuk satu materi lah, misalnya. Tergantung orang, Cing. Lo deh, kalau lo ngerasa, misalnya ya, lo bawain nih, terus nggak dapet. Lo bisa tahu nih salahnya di mana gara-gara sering open mic. Oh, jadinya gua justru jarang gua. Kalau ambil contoh dari Suci kemarin, iya, gimana misalnya? kalau gue biasanya ngelempar materi ini satu beat nih. Premisnya gue lempar, oh penonton ketawa nih senyum. Ketawa lumayan lah, cuma pas di punchline kurang. Oh enggak, ini punchline-nya aja, premisnya bagus. Oke. Gue tulis ulang. Dengan premis yang sama. Dengan premis yang sama, tapi diubah ujungnya aja. Setupnya juga lo ubah. Rubah. Oh, jadi lo udah tahu nih, karena udah sering open mic, jadi lo sadar nih, lo begitu lo ngomongin premis aja, ngelempar premis, respon orang udah ketahuan nih. Iya. Artinya ini premis punya potensi untuk lucu. Berarti salahnya di Setup atau punchline. Oh. Di situnya. Nah itu terasa pada saat open mic? Pada saat open mic. Karena saking terbiasanya kita jadi tahu nih, respon orang seneng nggak dengernya gitu ya? Iya. Paling nggak ada ketertarikan buat denger gitu. Yang penting tertarik dulu kalau materi. Punchline mah gampang, Cing. Kalau premisnya udah bagus banget mah. Mau ngasal juga sebenarnya kena-kena aja kan. Iya. Nah yang paling penting adalah bikin orang tertarik untuk dengerin cerita kita gitu. Iya. Situ dulu. Nah itu terasa pada saat lo open mic. Open mic. Jadi emang paling bener emang udah kalau lo mau jadi stand up comedian ya open mic ya. Open mic. Dan nggak sebentar. Nggak sebentar. Kalau kuat mah 2 tahun 3 tahun segitu. Kalau mau bisa ya. Nggak cukup 6 bulan, nggak cukup 2 bulan langsung paham. Jadi memang ada minimal waktu lah ya 2 tahunan gitu ya. Iya. Ada sih orang yang baru 2 bulan 3 bulan bisa, tapi itu anomali lah ya. Iya. Nggak semua orang bisa kayak begitu. Nggak semua orang. Nah kalau lo mau ikutin cara yang benar ya 2 tahun 3 tahun tuh proses. Iya prosesnya. Selama itu. Selama itu. Jadi kalau lo memutuskan untuk jadi stand up comedian 2 tahun 3 tahun pertama, lo cari kerjaan juga untuk hidup. Iya. Gitu. Jangan stand up doang. Jangan stand up doang. Saran gua jangan stand up doang. Ya kalau lo emang kuliah ya jalanin kuliahnya. Atau ada kerja. Atau kerja lo kerja. Jangan menggantungkan hidup di stand up. Jangan masuk, gue pengen jadi seniman. Nggak ngapa-ngapain stand up. Ya, bingung juga, Cing, jadi nggak punya premis kan. Kalau misal kerja, terus open mic, oh ini bahas ini aja nih. Betul. Gitu. Atau lo kuliah juga ada premisnya. Iya. Kalau emang lo mau jadi stand up doang dengan pengalaman lo yang masih sedikit hidup, kurang ya? Enggak. Nggak dapet jadinya ya? Ya banyak juga sih orang yang nggak tahu, pikirannya gampang aja ya. Iya. Nah itu kebanyakan yang kayak gitu tuh yang udah 6 bulan ngilang. Langsung nyerah. Nyerah karena ternyata belum bisa menghasilkan apa-apa gitu ya. Iya. Ekspektasi terlalu tinggi dan terlalu singkat. Iya, bener. Ya kalau kita lihat dari pengalaman Tanca berarti 2 tahun 3 tahun lah ininya. Buat ngerti nulis Untuk, dulu sih, iya. bukan lucu ya. Ngerti nulis dulu, gimana caranya cari premis yang bikin orang tertarik untuk dengar. Itu didapat dari pengalaman open mic. Pengalaman sama sharing juga, ngobrol-ngobrol. Iya, sama bikinin kopi Yono. Itu. Itu yang paling penting lah. Sering-sering bikinin kopi Yono supaya bisa didengar. Iya. Ngobrol sama senior. Iya. Oke, Tanca, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat sekali lagi udah jadi juara 3. Mudah-mudahan ini jadi pembuka rezeki. Amin. Pembuka karir yang lebih oke. Amin. Dan makin banyak anak Bekasi yang bisa tampil di kompetisi nasional. Amin. Secara potensi Bekasi lucu-lucu banget. Lucu banget. Tinggal gimana caranya supaya bisa diterima sama skalanya yang lebih besar ya. Ini reminder aja, Cing. Tukang baru gua yang keluar di Bekasi. Maksudnya? Yang masuk Suci tukang baru gua. Masih banyak tukang-tukang lain. Selain kalau Bang Radit mau masukin ya. Iya. Ada tukang apa aja lah ya? Iya, tukang bumbu, tukang tauco, tukang pecel, tukang cobek. Banyak banget, Cing. Itu yang masih gue inget ya? Iya. Tukang ketoprak. Oh iya ada tuh. Tukang ketoprak ya. Tukang bumbu yang pacarnya Alia. Iya. Iya itu. Tukang bumbu.
Tangannya kuning. Iya. Orang-orang yang kalau nongkrong malam udah capek. Iya. Oke, makasih ya Tanca ya. Makasih, Cik. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.